Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirahmi Hamim dan teman saya Indar Mirani. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang verb dan preposition collection. Saya sendiri akan menjelaskan materi tentang verb. Di sini ada verb dan macam-macam verb. Pengertian verb adalah suatu kata yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Ini merupakan dari 8 part of speech. Verb dapat dikelompokkan menjadi transitive dan intransitive verb, regular dan irregular verb, action dan stative verb, finite dan non-finite verb, linked verb dan phrasal verb. Yang kedua, transitive dan intransitive verb. Transitive verb adalah kata kerja yang diikuti direct object yang menerima aksi dari subjek. Sementara intransitive verb tidak, karena aksi yang dilakukan subjek memang tidak melibatkan direct object. Contoh kalimat transitive verb dan intransitive verb. Yang pertama, the man has run his business second 1988. Itu contoh dari transitive verb. Yang kedua, Shirley often says while cleaning her house. Baik, yang ketiga, regular dan irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang mayoritas bentuk past tense atau verb to dan past participle atau verb to. Didapat dengan menambahkan suffix at atau at pada base form, bentuk dasar kata kerja. Berbeda dengan regular verb, bentuk past tense dan past participle, irregular verb bervariasi. Yang regular verb contohnya the item arrived late. Yang kedua, contoh dari irregular verb, they come late. Oke, baik, kita lanjut yang keempat, action dan stative verb. Action verb adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi atau untuk menyatakan bahwa sesuatu terjadi. Sementara stative verb tidak untuk menyatakan aksi, melainkan untuk menyatakan kondisi yang tidak berubah atau cenderung tidak berubah. Contoh kalimat action dan stative verb itu they walking head in head, itu action verb. Yang kedua, invite to coffee, itu contoh dari stative verb. Baik, yang kelima ada finite dan non-finite verb. Finite verb adalah kata kerja yang dipengaruhi tense dan agreement dengan subjek dalam hal person dan number, sedangkan non-finite verb tidak. Kelompok kalimat, contoh kalimat action dan stative verb. Yang pertama, you are going up so fast, itu contoh dari non-finite verb person participle. Yang kedua, you are growing up so fast, itu contoh dari finite verb dan stative verb. Yang kelima ada linking verb. Linking verb menghubungkan subject of status dengan deskripsinya. Contoh kalimat linking verb, yang pertama, she is young and beautiful. Yang kedua, you look generous. Yang keenam yaitu phrasal verb. Verb tidak selalu berbentuk simpel dengan hanya terdiri dari satu kalimat, melainkan mungkin berupa frasa yang disebut phrasal verb. Frasa tersebut merupakan hasil kombinasi dengan adverb dan atau preposition
sebagai phrasal verb, maknanya dapat ditebak dari tiap kata penyusunan, sedangkan sebagian yang lain tidak karena bermakna ungkapan. Contoh kalimat phrasal verb. Yang pertama, the cat has run out. Yang kedua, turn off the light before leaving the room. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Indar Mirani. Saya akan menjelaskan materi tentang preposition. Preposition adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antar objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Kata depan bahasa Inggris ini bersama objeknya menerangkan verb, kata kerja, noun, kata benda, atau adjektif, kata sifat. Object of preposition dapat berupa noun, noun phrase, frasa kata benda, noun, kata ganti, atau ground, verb, plus ing. Preposition digolongkan menjadi beberapa macam antara lain. 1. Preposition of time, preposition of place, preposition of movement, preposition of manner, preposition of purpose, preposition of quantity or measure. Selanjutnya, preposition of time adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh kalimat preposition of time adalah 1. I'm looking for a place to stay for a few months. Nomor 2. He was born in July. Selanjutnya, preposition of place. Preposition of place adalah kata depan bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Contoh kalimat preposition of place adalah 1. There's a bowl of strawberries on the table. Nomor 2. He sat next to me. Slide selanjutnya, preposition of movement. Preposition of movement adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan gerakan. Contoh kalimat preposition of movement adalah 1. A stray cat keep coming inside my house. Nomor 2. We used to walk down the hill. Selanjutnya, preposition of manner. Preposition of manner adalah kata depan bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan antara objeknya dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat. Contoh kalimat preposition of manner adalah 1. We went there by plane, but we returned by train. Nomor 2. Carla moved to Surabaya without telling me. Selanjutnya, preposition of purpose. Preposition of purpose adalah preposition yang menunjukkan hubungan antara objeknya dan kata-kata lain dalam suatu kalimat. Contoh kalimat preposition of purpose adalah 1. Do you know how to set a table for a dinner? Nomor 2. Let's go for a walk. Selanjutnya, preposition of quantity or measure. Preposition of quantity adalah kata depan bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan kuantitas atau ukuran antara objeknya dan kata-kata lain di dalam suatu kalimat. Preposition phrase of quantity akan mampu menjawab pertanyaan seperti how much, how long. Contoh kalimat preposition of quantity adalah 1. I have been married for 2 years. Nomor 2. They sell fabric by the yard. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang prepositional phrase. Prepositional phrase adalah kombinasi antara preposition dengan object of preposition yang membentuk suatu frasa. Contoh lain kalimat prepositional phrase adalah 1. The family under the bridge has to scramble to buy food. Nomor 2.
The workers are going on strike because of not being paid last month. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat.